Shalom Jemaat Kekasih Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam penyembahan kita pada hari ini. Sungguh kita bersyukur karena anugerah Allah yang sungguh luar biasa, kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Baiklah Jemaat Kekasih Kristus, kita akan awali ibadah kita akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan. Jemaat Kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang telah menyatakan kasih dan pemeliharanya kepada kami sebagai jemaat-Mu. Hari ini kami bersyukur karena pertolongan Tuhan sajalah kami boleh mengadakan sembah bakti kami. Dan oleh karenanya hamba persembahkan seluruh penyembahan ini. Biarlah semua yang kami lakukan di dalam penyembahan ini hanya untuk hormat kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Urapilah hamba-hambamu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan. Pakailah menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah nyata di dalam seluruh pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya jadi di dalam kehendak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan dikasihi Yesus Kristus, mari kita mengangkat pujian kita yang terdapat di dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 138. Buku nyanyian kemenangan iman nomor 138 dengan judul Hai Sion Cepat. Sampaikan kabar selamat, katakanlah segala makhluklah Tuhan jadikan kehendaknya semua.
hartamu, menyokong kerjanya. Jangan lengah dalam minta doa dan kerjamu yang membalasnya. Kabarkan ini, kabar sama, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Demikian pujian kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, firman jadi manusia. Katakan firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan pujian ini sekali lagi. Katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menyampaikan maksud firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Tuhan Yesus akan mengurapi mereka untuk memahami firman Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 24. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada bulan ini Gereja Kemah Injil Indonesia menjadikan bulan misi dengan tema yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Nah, pada minggu yang kedua ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah ditetapkan juga dan diatur oleh Departemen Misi dan Penginjilan, yaitu dengan satu tema kebahagiaan hamba yang setia. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat kita mau menyambut kedatangan Sang Raja, di dalam bagian firman Tuhan ini, setiap orang percaya bersiap-siap menanti kedatangannya. Dan dalam perumpamaan ini, yaitu disebut sebagai hamba. Ada raja dan ada hamba-hamba raja ini. Nah, dikatakan di sini artinya setiap orang percaya disebut hamba Tuhan. Dan perumpamaan ini menggambarkan hamba yang artinya adalah jemaat atau orang-orang yang disebut Kristen. Nah, ada dua gambaran hamba di sini, yaitu ada gambaran hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ada orang percaya yang taat, ada orang percaya yang tidak taat atau tidak setia. Nah, kita perlu ambil sikap di sini untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, agar kita memperoleh kebahagiaan. Jadi, kalau kita mau jadi berbahagia, harus menjadi hamba yang setia. Nah, kenapa kita mau jadi hamba yang setia supaya kita dapat kebahagiaan? Karena jelas yang tidak setia atau disebut jahat di dalam perumpamaan ini akan mendapatkan kebinasaan. Di dalam ayat 50 sampai 51. Ini gambaran orang percaya yang tidak setia. Dia akan disamakan nasibnya dengan orang-orang munafik dalam firman Tuhan katakan. Di dalam ayat 51, bagiannya adalah di tempat yang terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini sama dengan gambaran neraka. Tuhan Yesus sering menggambarkan neraka dengan istilah ratapan dan kertak gigi. Di situ orang-orang yang mengeluh, marah,
menyesal sudah terlambat, dan gigi mereka bergemelutukan karena siksa yang berat. Nah, ini gambaran upah hamba yang tidak setia. Nah, supaya setia, kita harus memilih setia. Makanya supaya kita bisa setia, kita harus mengerti bagaimana memiliki sikap atau mempunyai perilaku yang benar, yang setia di hadapan Kristus. Yang pertama, kita harus menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Menjadi hamba yang setia, yang pertama, hamba yang dapat dipercaya. Ayat 45 katakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Nah, ini berarti dia ini dapat dipercaya. Hamba ini melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Apa tugasnya? Kalau di teks ini ada dia kasih makan. Mungkin dia ini seperti asisten. Dia harus atur makan orang di istana raja itu. Dia harus kelola walaupun dia bukan tukang masak atau apa, tapi dia mengelola keuangan apa segala macamnya. Dan di bawahnya itu ada juga hamba-hamba. Dan saya mau bawa kepada kita. Apa tugas kita sebagai orang percaya yang disebut hamba Tuhan? Yaitu tugasnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan lebih spesifik lagi memberitakan Injil. Makanya ini jadi salah satu tema di minggu kedua dalam bulan misi GKII. Gereja Kemah Injil Indonesia. Menjadi pribadi yang membawa terang dan garam di dunia ini, di lingkungan kita. Jangan kita menjadi penasihat yang salah di dalam dunia ini. Saya mau katakan penasihat tahayul. Ini kadang-kadang masih terjadi. Bahkan di dalam kalangan jemaat Tuhan. Kalau ada anak sakit, oh ini obatnya. Kita kalau mau anak-anak bayi terhindar ayunannya dikasih kereboro. Apalah, peniti lah, daun-daun yang tidak jelas. Taruh supaya apa ini? Supaya roh jahat jangan ganggu, anak ini tidak masuk angin. Toh nyatanya banyak juga masuk rumah sakit. Meskipun penuh embel-embel itu di dalam ayunan anak itu. Itu salah satu yang saya mau katakan, jangan jadi penasihat yang salah. Padahal kita orang percaya. Kadang-kadang ada keluhan, aduh anakku ada ruam-ruam merah-merah. Seperti koreng dan sebagainya. Oh mungkin popoknya dibakar, enggak boleh dibakar, dibuang di tong sampah. Tukang sampah angkut, nanti dibakar juga di sana. Ini kan konyol. Kadang-kadang kita enggak jelas. Aduh sakit kepala. Oh itu karena kau bakar rambut kemarin. Cukur tuh jangan dibuang jangan dibakar. Buang di pokok pisang. Ini kan nasihat salah. Kalau generasi kita dengar ini, mereka melanjutkannya. Dan banyak lagi tahayul, penasihat tahayul saya katakan, ini salah. Kita tidak melakukan tugas kita sebagai terang dan garam kalau kita hidup di dalam penasehat tahayul seperti itu. Kita sendiri yang buat. Kemudian kita juga tidak menjadi terang dan garam. Kita tidak melakukan tugas yang Tuhan perintahkan sebagai kesaksian Kristus. Kita tidak bisa Tuhan percaya kalau kita jadi pribadi pembohong. Orang Kristen suka membohong. Orang Kristen suka menipu. Tidak tahu mau nipu jenis apa. Baik itu dari segi pekerjaan kita, profesi apa dan sebagainya, ya kan? Pernah suatu ketika seorang petani Kristen, dia jual jagung, dia campur banyak batu supaya kalau ditimbang beratnya lebih berat, tapi batunya banyak betul. Nah ini kan tidak jujur. Ya bersihkanlah batu-batu itu, juallah jagung yang bersih dari batu, karena batu tidak ada yang mau makannya, ayam pun tidak mau. Ya ayam jadi berat juga. Ya pernah juga kalau tidak salah saya khotbah.
Orang yang mau jual ikan deh, isi batu di dalam ikan itu supaya berat. Ini kan penipu namanya orang Kristen. Nah, jangan kita seperti itu. Apalagi yang lain-lain. Korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Itu tidak dipercaya Tuhan. Walaupun di depan kita kelihatan bagus. Kita harus menghindarkan itu. Atau juga kita menjadi pribadi yang menyebar berita yang salah kaprah. Kita baru dengar sedikit, kita sebarkan dengan negatif. Ini perlu kita hentikan. Anda tidak bisa jadi orang Kristen yang dipercaya. Dipercaya siapa? Tuhan saja tidak percaya, apalagi manusia. Nah, ini harus kita hindarkan. Juga ada berikutnya. Ini hanya sebagian saya bisa sindir atau berikan contoh. Kita juga jadi pribadi yang tidak setia dalam persekutuan atau ibadah. Banyak saja alasan kita. Ini juga tipe yang tidak bisa dipercaya. Nah, kita kan mau jadi yang setia dan dipercaya tadi. Nah, kalau kita lakukan yang berbalik dari itu, maka kita disebut jahat. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang ibadah menjadi satu hal yang dihindari. Karena takut dinasihati oleh firman Tuhan, takut ditegur. Saya mau membagi pengalaman pribadi saya. Saya juga hidup di dalam dosa dalam perjalanan kehidupan saya. Tetapi karena saya punya kebiasaan untuk membawa diri, ayo beribadah. Saya selalu dengar nasihat. Dan bahkan selalu dikatakan berulang-ulang berhenti ini dan itu. Saya dengar terus. Dan itu mempengaruhi dan membuat kehidupan saya bisa diubahkan. Nah, saya yakin jemaat Tuhan juga yang lain. Jangan hindari persekutuan ibadah, firman Tuhan katakan. Rasul Paulus pesankan. Dan itu harus kita lakukan, jangan dihindari. Anda orang percaya yang tidak dapat dipercaya kalau kita menghindari hal-hal seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak Tuhan percayai. Karena kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau mau jadi hamba yang dipercaya, lakukan perintah firman Tuhan. Jauhi dosa. Itulah hamba yang dapat dipercaya. Yang memberi makan kerohaniannya dari firman Tuhan. Dan dia nanti bisa memberi makanan kepada mungkin anaknya, makanan yang sehat, makanan rohani yang sehat. Kepada tetangganya, teladan yang baik, perkataan yang baik, dan segala sesuatu yang disampaikannya memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihatnya dan menerimanya dan menjadi kekuatan iman bagi orang-orang yang menyaksikan kehidupan hamba yang seperti ini. Anda seperti apa? Jadilah hamba yang dapat dipercaya dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, hamba yang tekun hingga akhir. Nah, kesetiaan kita dapat dipercaya ini harus kita pertahankan sampai akhir. Akhir apa? Akhir kalau kita pensiun? Tidak. Yaitu akhir hidup kita, akhir hayat kita. Dari ayat 46 sampai 47. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Dia sampai raja itu datang, dia tetap setia. Dia kasih makan orang di istana itu, dia atur semuanya dengan baik. Begitu tuannya datang, wah itu sangat bagus sekali. Berbalik dengan hamba yang jahat, dia pukul hamba-hambanya, dia mabuk-mabuk dia habiskan harta dengan pemabuk-pemabuk katanya. Itu kan tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini tidak setia sampai akhir, tetapi hamba yang setia, yang tekun hingga akhir, dia lakukan tugas itu jadi garam dan terang. Sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang di dalam hidup ini, dilakukan sampai mati, sampai akhir hayatnya. Jangan berhenti karena mungkin ada masalah.
Ada beberapa yang setia, luar biasa, bahkan pelayanan dan luar biasa andilnya di dalam gereja. Tetapi berhenti karena ada masalah, mungkin kepahitan, mungkin masalah tersinggung dengan badan pengurus jemaat, dengan pendetanya, atau apapun. Tersinggung sehingga dia menarik diri, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Atau bermasalah dengan saudara, sesama jemaat juga. Tidak lagi mau menerapkan prinsip kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada lagi karena mau mementingkan egoisme dan mempertahankan harga diri. Karena malu minta maaf, dan malu memberi maaf bagi seseorang yang menyakiti hatinya. Atau bahkan menjauhi persekutuan. Ini tidak setia sampai akhir. Tipe seperti ini tetap dikatakan akan disamakan nasibnya dengan seperti orang-orang munafik. Ditaruh di dalam tempat yang ada ratapan dan kertak gigi. Kalau setia, setialah sampai mati jemaat Tuhan. Kebaikan kita dan kesabaran yang kita miliki, yang jemaat Tuhan miliki, itu bukan melelahkan. Ada yang katakan rupanya kalau berbuat baik itu melelahkan, akhirnya dia hidup dalam dosa. Itu bodoh namanya. Ada orang yang lelah hidup di dalam dosa. Dia cari-cari pertobatan. Dia cari tempat untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan dia bisa bertobat. Sedangkan kita, gara-gara masalah kecil, kita tinggalkan persekutuan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan hati kita yang penuh kasih itu. Karena masalah sepele. Masalah yang kita mau pendam. Jangan kita katakan seperti itu. Makanya bertobatlah. Kalau kita tidak bertobat, kamu akan mengalami penderitaan yang kekal. Di dalam ayat 51 katanya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini kebinasaan, ini bahaya sekali. Ratap dan kertakan gigi adalah gambaran orang yang lelah dan menyesal, tapi sudah terlambat. Saatnya kita ada di dunia ini, itu saatnya kita mempertahankan kesetiaan kita. Garam dan terang kita terus tersebar. Kebaikan kita, ketaatan kita selalu ada. Jemaat Tuhan, menjadi hamba yang setia akan menjadikan pribadi kita memberitakan Injil. Walaupun kita tidak katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tidak seperti Yohanes Pembaptis. Tidak seperti Rasul Petrus. Tidak seperti rasul-rasul atau pendeta-pendeta yang luar biasa memberitakan Injil. Tapi dari kehidupan kita saja sudah memancarkan kemuliaan Raja yang akan datangnya, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah memberitakan Injil lewat perkataan kita, perbuatan dan pikiran kita. Dan firman Tuhan seperti judul tadi, kamu akan bahagia dengan diangkat menjadi pengawas segala miliknya, ayat 47. Apa artinya? Bisa kita artikan kemuliaan sorgawi. Kita memiliki hak sorgawi, ada rumah kita di sorga, kita akan memiliki kepemimpinan di sana. Tetapi meskipun kita belum ke sana, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini juga, saat kita masih di bumi ini menjadi orang percaya yang taat dan setia sampai akhir, kita tetap memiliki kebahagiaan. Ada sukacita di hati. Meskipun kita tidak sekaya atau semegah orang-orang di luar sana atau di dunia ini. Tetapi kita memiliki kebahagiaan itu karena kita bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kita bisa lakukan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diganti dengan harta duniawi ini. Hal-hal sorgawi
yang kita lakukan. Jika ada orang bertobat, jika ada orang berubah karena kehidupanmu, karena kesaksian hidupmu, itulah nilai kebahagiaan yang kamu rasakan di hatimu ketika seseorang di kerajaan sorga nanti datang. Pak, saya bertobat karena lihat kehidupanmu. Itulah jiwa yang kau menangkan bagi Kristus. Saat ini, mungkin engkau melihat juga orang-orang berubah. Itu sukacita yang luar biasa. Dan engkau dapat rasakan itu. Orang lain tidak bisa rasakan, tapi engkau bisa merasakan itu. Itu yang membuat kita semangat untuk terus menjadi berkat, menjadi saksi. Engkau berbahagia dan engkau dipuji oleh Kristus. Teruslah jadi hamba yang setia sampai mati. Engkau sungguh berbahagia. Firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa menjadi hamba yang dapat dipercaya. Yang setia sampai mati. Karena ada kebahagiaan tersendiri yang dunia tidak bisa gantikan. Yang melekat di hati kami, yang Tuhan berikan dari sorga. Untuk kami ada rasakan di bumi ini. Ketika banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ketika ada perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi yang kami lihat. Itu karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Melalui setiap anak-anak Tuhan yang mau dipakai dan setia sampai akhir. Dan kami akan melihat kemuliaan Bapa sorga. Di saat Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput saleh-salehnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Menguatkan dan meneguhkan kami sebagai orang percaya. Hidup di masa sekarang ini. Terus jadi kesaksian. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dikasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Kita akan mengangkat satu pujian dalam nyanyian kemenangan iman. Nomor 168, Kusuka masyurkan cerita Tuhan Yesus. Dan doa syafaat dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Siran. Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, khususnya masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untukmu selama-lamanya. Dan itulah sebabnya kusyukur masyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, kusuka masyurkan, betaplah indahnya kalau diulangkan, jikalau kau mendengar
kepada hambanya, saya persilakan. Jemaat Tuhan, saya jemput jemaat berdiri, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh dapat merasakan berkat Allah lewat daripada seluruh rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan. Baik itu puji-pujian, baik itu firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu buat kami sekalian. Biarlah kami semua diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Allah sendiri. Kami terus-menerus akan berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan daripada anggota jemaat kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan berikan buat kami sekalian, agar supaya selama 1 minggu ke depan ini, kami juga tetap ada dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Dan pagi hari ini, kami boleh dapat mengambil bagian dalam hal melayani Tuhan, lewat daripada persembahan kami ya Tuhan, lewat daripada persepuluhan kami ya Tuhan, di mana kami boleh dapat membantu, mensukseskan penginjilan yang dilaksanakan oleh pusat, wilayah, daerah dan jemaat Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang sudah dikumpul dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dunia ini. Kami juga terus-menerus akan berdoa, menyerahkan anggota-anggota jemaat kami ke dalam tangan ya Tuhan, dalam semua kegiatan mereka. Baik mereka sebagai pegawai negeri, baik mereka sebagai pengusaha, baik mereka sebagai petani, baik mereka sebagai anak-anak sekolah, apapun kegiatan mereka ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah. Pada saat mereka diberkati, dan mereka memberikan kepada-Mu ya Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Dan kami tetap berdoa, menyerahkan juga orang-orang sakit dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada 3 orang, ada dalam keadaan sakit. Pak Markus Labo yang diterahkan, Maisanius juga diterahkan, Pak Martin Singa ada di rumah sakit Malinau. Kiranya Tuhan mengunjungi mereka, kiranya Tuhan jamah, dan kiranya Tuhan pakai obat-obat, air infus yang dipakaikan oleh orang-orang di rumah sakit untuk menolong mereka, agar supaya mereka mendapat kekuatan dan mendapat kesembuhan. Ada juga anggota-anggota jemaat yang lain yang dalam sakit, baik mereka yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit yang tidak sempat melaporkan diri. Tuhan menolong mereka, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa juga untuk anggota-anggota jemaat kami yang berulang tahun. Ada 21 berulang tahun. Kiranya usia mereka yang sampai saat ini, itu adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah mereka pakai usia mereka itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama bersurga. Ada 4 keluarga dalam usia pernikahan mereka. Dan kalau mereka boleh ada sampai saat ini, itu pun juga oleh karena pertolongan Tuhan. Itu harapan kami dan itu keyakinan kami ya Tuhan. Tuhan terus-menerus akan memberkati dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami dan juga dalam kehidupan jemaat kami Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga. Ada mutasi-mutasi yang dilaksanakan oleh daerah Malinau pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong berkati hamba-hamba Tuhan yang dimutasikan. Demikian juga yang dipensiunkan Tuhan memberkati. Agar semua acara demi acara dapat terlaksana dengan baik. Dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan juga rakerda yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 10 September nanti. Tuhan juga menolong berkati. Agar supaya semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga untuk pusat. Demikian juga untuk wilayah. Tuhan memberkati Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Kami tak berdoa menyerahkan juga pemimpin-pemimpin organisasi gereja. Pemimpin pusat. Wilayah. Daerah. Dan sampai kepada badan pengurus jemaat sekalipun Tuhan memberkati mereka. Agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus meneruskan berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan. Sekalipun mereka online dari rumah. Tuhan tolong mereka. Mungkin ada yang sudah tetap muka. Tuhan lindungi mereka agar supaya mereka terlepas daripada keadaan yang sedang kami alami itu. Itu harapan kami ya Tuhan. Kami kita berdoa menyerahkan juga. Anggota-anggota jemaat kami mungkin ada yang tugas keluar. Tuhan memberkati mereka di mana mereka berada. Berdoa juga untuk
lansia, atau persimas, Tuhan memberkati mereka. Sekalipun mereka tidak ikut ibadah bersama-sama, mungkin mereka ada di rumah, Tuhan juga tolong mereka, memberkati mereka Tuhan, agar supaya mereka juga tetap sehat dan kuat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, sampai kepada desa sekalipun Tuhan berkati. Di mana dalam tahun ini, pilkada dilaksanakan, Tuhan berkati. Siapapun nanti akan jadi pemimpin di kabupaten, itu yang Tuhan sudah pilih yang terbaik bagi Kabupaten Beliau ini. Itu harapan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan juga semua program-program daripada anggota-anggota jemaat kami. Tuhan memberkati program mereka, sawah mereka, ladang mereka, ternak mereka, kebun mereka, rumah-rumah burung mereka, Tuhan berkati. Pada saat mereka diberkati, dan mereka pasti akan memberikan kepada-Mu ya Tuhan. Itu harapan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri daripada ibadah ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh yang Kudus, akan menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, sampai hari merata, Kristus datang, untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.